Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ruth Archana Siombing, NPT 41220099. Di sini saya akan mengerjakan tutorial untuk mengerjakan packet tracer bagian 13.3.12, yaitu tentang konfigurasi WPA2 Enterprise VLAN on the WCL yang diambil dari Neteket. Baik, di sini langsung saja kita sudah diberikan sebuah topologi jaringan, di mana topologi jaringan ini sudah terdiri dari ada WLC, ada wireless host, kemudian ada LIP1, ada switch 1, ada admin PC, kemudian ada radio server, dan yang terakhir ada router. Di sini kita juga sudah diberikan sebuah addressing table yang masing-masing terdiri dari setiap bagian dari topologi jaringan dengan interface dan IP address masing-masing. Baik, di sini untuk objektifnya, jadi pada pengerjaan video kali ini kita akan mengkonfigurasi VLAN baru. Kita akan mengkonfigurasi sebuah VLAN baru, kemudian menginterface-nya pada yang ini, WLC. Kemudian kita akan mengkonfigurasi juga sebuah WLAN baru pada WLC. Ini VLAN sama WLAN berbeda ya. Kemudian kita akan mengkonfigurasi scope baru pada WLC internal dan juga DHCP server. Kemudian kita akan mengkonfigurasi si WLC ini dengan SNMP, dengan pengaturan SNMP. Kemudian kita akan mengkonfigurasi WLC kepada pengguna radio server untuk mengautentikasi pengguna WLAN. Kemudian kita akan mengamankan WLAN dengan WPA Enterprise, ke WPA 2 Enterprise. Kemudian yang terakhir kita akan mengkonekkan host dengan WLC yang baru. Baik, langsung saja di sini kita masuk ke instruksi yang pertama, yaitu membuat sebuah VLAN yang baru. Jadi di sini untuk step pertamanya kita diminta untuk membuat interface VLAN yang baru. Nah, setiap WLAN membutuhkan interface virtual pada WLC. Interface ini dikenal sebagai dynamic interface. Kemudian virtual interface itu ditetapkan sebagai sebuah VLAN ID dan jalan yang digunakan untuk menginterface VLAN traffic. Untuk stepnya yang A, kita diminta untuk membuka browser dari desktop pada admin PC. Jadi kita klik admin PC. Oke, kita kecilkan dulu. Setelah itu kita diminta untuk membuka browser. Oke. Nah, terus di sini URL yang akan kita masukkan, yang pertama kita klik dulu https://2 https. Nah, kemudian di sini kita masukkan IP dari 192.168.200.254. Yang ini yaitu dari si WLC. Kita masukkan IP address dari WLC-nya yaitu 192.168.200.254. Kemudian kita klik go. Oke. Kita tunggu sampai muncul. Ini memang prosesnya di sini agak sedikit lama, jadi kita menunggu sampai steps berikutnya itu muncul. Oke, jika sudah ini ada tampilan seperti ini. Welcome, kita di sini diminta untuk mengklik tombol loginnya di bawah ini, serta memasukkan nama dan passwordnya. Kita klik login. Nah, username yang akan kita masukkan di sini pada perintah step B, kita diminta untuk memasukkan username admin. Kita masukkan admin, kemudian dengan passwordnya Cisco123. Cisco123. Jika sudah kita login. Jika sudah kita tunggu sebentar.
Nah, oke, lanjutnya kita ke step C, yaitu klik controller menu, kemudian klik interface. Kita klik controller, kita tunggu lagi sampai menu controller ini muncul. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengklik interface. Kita klik interface. Oke, baik, ini sudah ada tampilannya. Di sini kita akan melihat default virtual interface dan manajemen interface yang akan kita koneksikan. Jadi ini ada manajemen interface dan juga virtual interface. Jadi di antara kedua interface ini akan kita koneksikan. Kemudian lanjut ke step D, kita diminta untuk mengklik tombol new. Jadi di sebelah sini ada kita klik new. Kita tunggu lagi sebentar. Oke, baik. Di sini kemudian kita diminta untuk memasukkan nama interface-nya. Kita di sini diminta untuk memasukkan namanya menjadi WLAN 5. WLAN 5 seperti ini. Kemudian kita mengkonfigurasi VLAN ID-nya menjadi 5. Menjadi 5. Nah, VLAN ini akan membawa jalan VLAN yang akan kita buat nantinya. Kemudian kita diminta untuk mengklik apply. Kita tunggu. Oke, baik. Jika sudah, ini akan membawa kita pada screen configuration VLAN interface. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk menginterface menggunakan physical number one. Interface-nya di sini akan kita gunakan lagi tadi VLAN 5 dengan port VLAN ID-nya 5. Oke, kita back. Kita tunggu. Baik, ini sudah ada interface name-nya WLAN 5, kita klik. Kemudian kita tunggu lagi sampai muncul screen untuk interface WLAN. Nah, oke, jika sudah, di sini kita masuk ke step F. Di sini kita diminta untuk mengkonfigurasikan interface menggunakan port physical number 1. Jadi, port numbernya di sini kita ganti menjadi 1. Selanjutnya di sini, nah kemudian kita diminta untuk memasukkan interface address-nya seperti yang diketahui pada perintahnya ini. Baik untuk IP address-nya, pilih identifier-nya 5. Untuk IP address-nya kita masukkan 192.168.5.192.168.254. Untuk netmask-nya kita masukkan 255.255.255.0. Baik, selanjutnya untuk gateway-nya kita masukkan 192.168.5.1. Oke, kemudian untuk yang terakhir ada primary DHCP servernya 192.168.5.1. Jika sudah, kita di sini diminta pengguna jalan untuk VLAN akan menggunakan VLAN ini. Jadi VLAN ini tuh akan digunakan untuk WLAN tadi pada jaringan 192.168.5.0 sampai 24. Ini ya, 192.168.5.1 sampai 24. Jadi VLAN yang kita konfigurasi ini itu akan digunakan sebagai jalan dari router. Di sini ya, router. Kemudian
untuk default gateway-nya pada alamat interface router 1. Kemudian sebuah DHCP pool sudah kita konfigurasi pada routernya. Kemudian di sini alamat yang akan kita konfigurasikan untuk DHCP memberitahu bahwa WLC yang ini di-forward kepada semua DHCP permintaan DHCP yang mana itu akan menerima host pada WLAN menuju ke DHCP server pada router yang ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk mengklik apply. Jika sudah, kita klik apply yang ini. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita diminta untuk men-save configuration-nya. Oke lagi. Oke, kita lanjut ke step yang kedua, yaitu mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan radio server. Jadi kita WLC ini akan kita konfigurasi untuk dapat menggunakan si radio server ini. Oke, kemudian langsung saja di sini WPA2 Enterprise menggunakan sebuah radius eksternal server untuk mengautentikasi pengguna WLAN. Kemudian pengguna individual akun dengan username yang unik dan password akan mengkonfigurasi pada server radius. Sebelum WLC digunakan pada radio server, WLC ini harus dikonfigurasikan dengan alamat servernya. Jadi, sebelum si WLC ini digunakan pada radio server, kita perlu mengkonfigurasinya. Jadi, kita akan mengkonfigurasi. Di sini kita diminta untuk mengklik security. Security. Kita tunggu lagi sebentar. Nah, kemudian kita diminta untuk mengklik new pada button. Kita klik new pada button dan memasukkan alamat IP dari radius. Oke. Nah, server IP-nya ini kita masukkan alamat IP dari radius yaitu 172.1.1.254. Jika sudah, di sini untuk passwordnya tadi kita menggunakan password Cisco ya. Nih. Kemudian setelah itu kita memasukkan password Cisco 123. Cisco 123, kemudian jika sudah, kita klik apply. Oke, ada yang salah ini. Enable Cisco. Cisco 123. Oke, kita coba lihat lagi ada yang salah. 172.31.1.254. Oh, baik. Yang di bawahnya juga kita isi Cisco. Oke, kita apply. Nah, di sini ada note ketika bukanlah ini tidak baik dan harus kita hindari untuk menggunakan password ulang. Nah, aktivitas menggunakan password ulang itu digunakan untuk membuat aktivitas menjadi lebih mudah untuk kita kerjakan dan review. Baik, juga jika sudah seperti ini, maka sini kita untuk radius authentic servernya itu sudah terlihat IP address hyphen kemudian di sini ada server indeksnya 1 dan alamat IP-nya sudah menuju pada alamat radius servernya. Oke, next kemudian kita lanjut ke step 3 yaitu membuat VLAN yang baru. Untuk membuat VLAN yang baru, kita di sini akan membuat interface VLAN pada VLAN yang baru. Di sini kita diminta untuk mengklik button VLANs. Nah, kita tunggu sampai dia muncul lagi. Nah, jika sudah kita diminta untuk mengklik create new. Create new, kita go.
untuk membuat VLAN baru. Kita tunggu. Nah, kemudian untuk type-nya sudah benar VLAN. Untuk profil name-nya di sini kita diminta untuk memasukkan profil name-nya Floor 2 Employers. Floor to Employers. Kemudian kita masukkan SSID-nya, SSID 5, dan untuk ID-nya kita masukkan 5. Oke, jika sudah kita klik apply. Kita tunggu lagi. Nah, di sini juga ada note ketika ID-nya adalah an arbitrary value yang kita gunakan atau sebagai label VLANs. Nah, pada kasus ini kita mengkonfigurasi itu sebanyak 5 untuk konsisten terhadap VLAN untuk VLAN-nya. Nah, ini akan menjadi value yang available. Kemudian, nah, sudah muncul tampilan seperti ini. Next, selanjutnya kita klik apply, so that the settings go into effect. Kita apply lagi. Kita tunggu. Nah, kemudian masuk ke step D. Sekarang VLAN sudah kita buat dan kita konfigurasi fiturnya dari internet. Di sini kita diminta untuk mengklik enable untuk membuat VLAN fungsional. Jadi ini kita statusnya kita aktifkan enable agar si VLAN ini dapat berfungsi. Nah, ini adalah kesalahan umum di mana seringkali kita tidak mengklik enable, artinya kita skip step yang ini. Jadi untuk step ini sering sekali kita skip sehingga ini menjadi kesalahan. Harusnya kita centang agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian lanjutnya di sini kita memilih VLAN interface yang akan digunakan untuk VLAN yang baru. Nah, di si WLC ini akan menggunakan interface untuk pengguna jalan pada jaringan. Di sini kita diminta untuk mengklik drop down box for interface group yang ini ya, interface group group C. Kemudian kita diminta untuk memilih interface yang kita gunakan pada step 1, yaitu kita ketik WLAN 5. Oke. Nah, kemudian jika sudah kita diminta untuk go to advanced step. Kemudian scroll to flag connect. Kita scroll ke bawah bagian flag connect ya, bagian flag connect. Nah, kemudian di sini kita akan mengenable flag connect local switching. Flag connect local switching kita akan enable dan ini juga kita enable. Oke, setelah itu kita klik apply. Kita tunggu. Kita tunggu lagi sebentar. Oke, baik. Jika sudah muncul seperti ini, kita meng-save configuration-nya. Oke, baik. Jika sudah, kita lanjut untuk mengkonfigurasi keamanan dari WLAN ini. Jadi, next di sini kita akan mengkonfigurasi new WLAN menggunakan keamanannya itu WPA2 Enterprise. Kemudian di sini kita diminta untuk mengklik WLAN ID pada WLAN yang sudah kita buat. Ini ya, kita klik lagi. Kita tunggu.
Nah, baik jika sudah, kita diminta untuk mengklik tab security, kemudian di bawah layer 2 kita memilih WPA plus WPA2 di drop down box-nya kita pilih WPA plus WPA2. Nah, jika sudah kita kemudian klik ini disable, kita klik enable pada 821X sebagai authentic key manajemennya. Nah, ini akan memberitahu WLC untuk menggunakan 802.1x sebagai protokol autentik menggunakan externally. Kemudian kita mengklik AAA service. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk membuka open drop down next to server 1 ini. Kemudian kita diminta untuk memilih server kolom yang telah kita konfigurasi pada step 2 yaitu yang ini. Oke. Jika sudah kita diminta untuk mengklik apply. Oke. WPA kita mengaktifkan, kita apply. Nah, oke. Baik, jika sudah kita masuk ke part 2 yaitu mengkonfigurasi sebuah DHCP scope dan SNMP. Yang pertama kita diminta untuk mengkonfigurasi sebuah scope DHCP. Untuk perintah A kita harus menghubungkan dulu WLC GUI dari admin PC. Dari admin PC, kita klik controller. Oke, kemudian kita klik interface. Nah, setelah itu di sini interface apa yang muncul? Di sini ada interface WLAN 5, manajemen, dan juga virtual. Di sini kita diminta untuk mengklik manajemen interface. Kita klik manajemen. Kita tunggu lagi sebentar. Oke, baik. Nah, di sini ah record alamat informasi di sini untuk IP address-nya 192.168.200.254, untuk netmask-nya 255.255.255.0, untuk gateway-nya 192.168.200.1, primary DHCP server adalah 0.0.0.0. Nah, jadi ini harus interface address-nya dan juga DHCP information-nya harus kita record atau kita ingat, atau bisa saja kita foto, kita rekam dulu. Ini akan kita masukkan di step selanjutnya. Baik, ini karena saya sudah merekam, jadi kita langsung lanjut ke step selanjutnya. Nah, lanjut ke step D, kita menginginkan untuk WLC menggunakan DHCP-nya sendiri untuk memberikan alamat pada device dan juga wireless management network, seperti Lightweight APS. Nah, untuk alasan ini kita akan meng-enter alamat IP pada WLC Management Interface sebagai primary DHCP server address. Kemudian kita diminta untuk mengklik OK, mengklik apply, kemudian klik OK. Oke, jika sudah, nah pada left hand menu, expand di internal DHCP server, dan klik DHCP scope. Nah, ini kita klik DHCP scope. Kita tunggu lagi. Oke, nah di sini sudah ada DHCP scope-nya. Kemudian di sini untuk membuat sebuah DHCP scope, kita diminta untuk mengklik new button. New button. Kita tunggu lagi sebentar.
Nah, baik, di sini langsung aja sudah ada scope name-nya. Di sini kita diminta untuk memberi nama scope-nya sebagai Wired Management. Wired Management. Oke, kemudian kita akan mengkonfigurasi DHCP Scope untuk memprovide alamat pada wired infrastructure network yang akan terkoneksi pada admin PC, WLC1 dan juga LIP1. Kita klik apply. Oke, baik. Di sini langsung saja klik the new scope in the DHCP scope left table to configure addressing information for the scope. Enter the following information. Nah, kita klik. Kita tunggu lagi sebentar. Oke, baik. Di sini untuk poll start address-nya kita lihat di sini beda ya. Jadi kita harus samakan 192.168.200 kita ganti titik 200.240 berdasarkan informasi yang di sini. Kemudian full end address-nya 192.168.200.249. Oke, kemudian untuk statusnya kita harus enable. Oke, jika sudah, provides the value network, netmask, and default HR found by information you gather in step 1C. Nah, step 1C yang ini tadi, nah apakah kita di sini melihat bahwa sudah sesuai dengan informasi yang tadi sudah kita terima di 1C-nya. Oke, bisa kita lihat. Oh baik, kita tadi menggunakan yang wired management. Kita back dulu. Salah ya, tadi harusnya kita klik yang wired management. Ini berarti tadi seperti semula. Ini tetap seperti ini. Kemudian yang perlu kita lihat adalah wired management. Kita tunggu sebentar prosesnya. Controller. Hmm, DHCP scope. Nah, kita klik wired management. Karena ini address poolnya masih 00 sampai 00, maka harus kita ganti. Nah, untuk poll start address-nya dari 0000 kita ganti menjadi 192.168.200.240. Kemudian untuk full end address-nya menjadi 192.168.200.249. Dan pastikan dia statusnya enable. Jika sudah kita apply. Kita provide value for network, netmask, and default router from the information you gather in step 1C. Oh iya, jadi untuk ininya network netmask-nya tadi yang kita dapatkan di netmask-nya yang
step one sih tadi yang kita harus record itu kita masukkan ke sini. Untuk networknya itu 192.168.200 titik 200.0. Untuk netmeshnya 255.255.255.0. Dan untuk default road address-nya 192.168.200.1. Jika sudah, kita klik apply. Oke. 192.168.200.240, 192.168. Kita harus teliti ya seperti ini. Apply. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Nah, setelah itu kita klik apply dan juga save configuration. Oke. Oke, di sini dikatakan bahwa internal DHCP server akan memprovide sebuah alamat menuju ke LAP1. Nah, jadi internal DHCP server ya sekarang akan bisa menyediakan sebuah alamat untuk menuju ke LAP1 setelah brief delay. Nah, kemudian ketika LAP1 ini sudah memiliki alamat IP tersebut, Cap Web Tunnel akan menerbitkan dan lab LAP1 ini akan eh, menyediakan akses untuk menuju ke floor 2 employees SSID 5 ini yang tadi kita konfigurasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 2 yaitu mengkonfigurasi SNMP. Kita di sini diminta untuk mengklik manajemen. Kemudian SNMP. Kemudian kita diminta untuk thread receiver dan mengklik new. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, kita klik new. Setelah itu untuk namanya di sini kita diminta untuk masukkan nama menjadi WLAN strip SNMP. Untuk alamat IP address-nya itu 172 titik 31.1.254. Untuk statusnya enable. Setelah itu kita klik apply. Oke, jika sudah kita akan mau konfigurasi host pada jaringan. Yang pertama kita diminta untuk mengkonfigurasi host untuk mengkoneksi enterprise network. Kita close, kita wireless hotless. Oke. Di sini kita diminta untuk membuka PC wireless. Setelah itu kita di sini diminta lagi untuk mengklik profile yang ini, kemudian klik new untuk membuat profile yang baru. New. Oke. Nah, untuk namanya adalah WLC Net. WLC Net. Oke, kita klik OK. Setelah itu kita diminta untuk highlight the wireless network name for the VLAN that we create and advanced setup. Advanced setup. Okay. Kita pastikan bahwa dia sudah berada di instructor mode. Kita next. Nah, kita juga pastikan bahwa dia sudah ada di Obtain Network Setting Automatically atau DHCP. Kita next lagi. Nah, yang terakhir adalah pastikan bahwa dia di situ disable ya.
pastikan bahwa dia disable, kita ganti menjadi WPA2 interface. Ini harus kita ganti. Kita klik next. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk login name-nya itu kita pakai user1. Untuk passwordnya adalah user user1 pass. Kita klik next. Oke, kita klik save. Oke. Nah, jika sudah kita mengkoneksinya kan ke network. Kita next. Profile, connect. Connect. Oke, kita sudah berhasil untuk mengkoneksikannya. Yang terakhir kita akan mengtes konektivitasnya. Kita close bagian isi wireless, kemudian kita buka command prompt. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memping alamat IP dari WLAN networknya. Kita ping, kita masukkan alamatnya. Di sini bisa kita lihat alamat yang kita ingin ping adalah radius atau SNMP servernya 173.172.1.1.254. Kita enter. Oke, ini kita berhasil untuk memping dari admin PC menuju radio server. Dan di sini kita juga sudah berhasil melakukan semua instruksinya dengan baik sehingga completionnya menjadi 100%. Baik, di sini ada reflection question-nya. Untuk pertanyaan yang pertama, the radio server use a dual authentic mechanisms. What two things are authentic by the radio server? Why do you think it is necessary? Jadi jawaban singkatnya, the radio server authentic both the VLC and the wireless host. The VLC makes the authentication request on behalf of wireless host. It is necessary authentic the VLC because it is important to protect a radio server tables of usernames and password from instruction by unauthorized device. Jadi di sini mengautentikasi WLC itu penting karena untuk melindungi si radius server ini dari username atau password dari device yang tidak terautorisasi. Untuk pertanyaan yang kedua, apa manfaat dari VPN Enterprise dari WPA2 PSK daripada WPA2 PSK? Nah, WPA2 PSK itu memerlukan semua host untuk menggunakan password yang sama. Nah, tetapi WPA2 Enterprise ini menggunakan radius yang memperbolehkan administrasi untuk menggunakan multiple unique user accounts. Jadi, user behavior itu bisa dengan mudah diaudit dari login melalui radio server. Nah, sehingga pengguna akan lebih mudah untuk menghapus atau menambahkan stuffing dari enterprise change. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial mengerjakan packet tracer bagian 13.3.12. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila terdapat kesalahan dan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.